what's coming. John Wick Chapter 3 pada belum merupakan sequel dari seri film action terbaik 2019 yang diperankan oleh aktor kenamaan Keanu Reeves. Dalam sequel ketiganya ini, John Wick harus berhadapan dengan semua pembunuh bayaran setelah dia menyandang status ekskomunikado pada akhir film kedua. Dan jangan lupa dalam serial ketiga film John Wick ini kalian patut untuk bangga karena ada dua aktor kenamaan Indonesia yang go internasional, yaitu ada Yayan Ruhian dan Cecep Arif Rahman yang tampil juga. Nah, sebelum kalian lihat aksinya, ada baiknya untuk nonton dulu film pertama dan keduanya dulu. Masih dalam ranah film superhero lagi, yang ini mungkin kalian bakal lebih suka dengan filmnya karena dibintangi sama salah satu bintang terkenal Hollywood, yakni Vin Diesel. Bloodshot bercerita pada seorang prajurit yang dirinya sendiri sudah terbunuh dalam tugasnya dan dihidupkan kembali sebagai pahlawan super oleh perusahaan besar yang bernama RAST. Sebuah pasukan canggih yang dilengkapi dengan nanoteknologi di nadinya membuat kekuatan super yang ia peroleh lebih kuat dari sebelumnya dan mampu menyembuhkan luka dengan sangat cepat. Mungkin di tahun 2020 ini banyak sekali film action dengan tema pahlawan super atau superhero yang bakal menjadi salah satu wishlist kalian ditonton di layanan streaming handphone ataupun home cinema. Sebuah gaya klasik dan penggambaran karakter superhero yang sangat ikonik membuat film Bloodshot ini gampang dikenal sama orang-orang yang tergolong bukan pecinta film superhero. Kasus atau konflik yang bakal dihadirkan di film ini pun gak terlalu belibet dan gua rasa fine-fine aja buat jadi sebuah film action yang punya segudang efek dan CGI yang canggih. Cuma karena kurangnya plot greget atau plot kejutan membuat film ini terasa cuma sekedar jadi film superhero seperti biasanya. Satu lagi film superhero yang gak kalah seru dari film-film action lainnya di 2020 ini yang mungkin saat video ini dibuat filmnya masih nangkring di bioskop Indonesia dan di seluruh dunia. Wonder Woman 1984 menceritakan di setting latar tahun 1980-an melanjutkan petualangan Wonder Woman dengan menghadapi dua musuh baru yang jahat yakni Max Lord dan The Cheetah. Mungkin ini adalah salah satu film Hollywood pertama yang bakal hadir di bioskop Indonesia sejak rakyat Indonesia dipandu untuk di rumah aja selama ini. Gua sendiri belum nonton filmnya, jadi untuk reviewan gua di sini bakal gua skip dan mungkin gua bakal bikin di lain hari dan lain konten juga. Tapi dari yang gua lihat di reviewan para pecinta film dan netizen mengomentari film ini memang sangat bagus dan layak untuk ditonton. Jadi penasaran sih. Lagi-lagi film besutan Netflix yang bakal masuk ke list ini dan mungkin ini adalah film dengan aktor papan atas Hollywood yang bermain di sebuah film streaming. Extraction berkisah tentang seorang tentara bayaran dari pasar gelap bernama Tyler Rake yang dikenal tidak memiliki rasa takut dan juga sering sekali menjalankan misi dari orang-orang besar dan punya kekuasaan. Dan misi kali ini sedikit impossible karena Tyler Rake harus menyelamatkan seorang anak dari gembong narkoba terbesar di India bernama Ovi. Uniknya dari film ini adalah kita bakal dihadirkan dengan seorang antagonis yang menjadi main lead karakternya yang mungkin bisa dikatakan seru banget buat kalian ikuti ceritanya. Dan juga mungkin ini adalah film tersukses dari Netflix di tahun 2020 ini dengan bisa menggait aktor Hollywood papan atas yakni Chris Hemsworth yang bakal menggantikan film tersukses sebelumnya yang juga Netflix pernah buat film dengan judul Six Underground dengan menggandeng Ryan Reynolds sebagai main lead aktornya. Tapi berbeda dari sebelumnya, di sini kalian bakal dihadirkan dengan porsi action klasik dan menggunakan tema survival sebagai taruhan utama dari Netflix yang nampaknya membuatkan hasil. Well done sih. Komedi di film Hollywood memang sering banget menjadi genre sampingan, tapi untuk franchise film Bad Boys sendiri benar-benar dijadikan sebuah plot hole yang bakal bisa membuat penontonnya tertawa sekaligus terpukau akan filmnya. Bad Boys for Life akan mengisahkan tentang sebuah aksi memukau dari salah satu pasangan detektif Mike Lowry dan detektif Marcus Burnett yang keduanya memang menjadi detektif elit sekaligus kocak dan serius. Keduanya akan kembali dipasangkan dan membuat aksi untuk terakhir kalinya dengan membasmi penjahat yang sangat keji dan berbahaya. Dalam seri ketiga dari franchise Bad Boys ini akan menampilkan dua detektif yang akan mempunyai pandangan berbeda satu sama lainnya. Karena terpaut 17 tahun dari seri keduanya yakni Bad Boys 2, Mike dan Marcus di sini sudah menjadi tua dan sekaligus mempunyai impian dan tugasnya masing-masing. Menurut gue yang menjadi poin plus di film ini bukan dari segi action yang menampilkan ledakan, tembak-tembakan maupun kriminalnya, melainkan adalah salah satu chemistry atau duet dari Will Smith dan Martin Lawrence yang gue pernah bikin para penontonnya kecewa. Adapun sebuah plot sederhana yang mempunyai konflik segudang di film ini yang bakal bisa bikin memuaskan hasrat kalian para penikmat film di seluruh dunia.
Tampaknya Disney lagi berbondong-bondong membuat sebuah film live action dari cerita animasi lawas yang tentu aja mempunyai daya tarik penonton lebih dan dibuat agar lebih fresh. Mulan bercerita pada masa ketika Kaisar Tiongkok mengeluarkan sebuah dekrit atau perintah dan keputusan bahwa satu pria dari setiap keluarga wajib bergabung dalam tentara kekaisaran untuk mempertahankan negara dari serangan bangsa Hun. Hua Mulan yang juga seorang putri tertua dari pejuang terhormat memutuskan untuk menggantikan ayahnya yang sakit-sakitan dan masuk ke dalam medan perang yang berbahaya. Sebuah live action yang dari awal perilisan filmnya sangat hype banget sampai dibuat dubbing Indonesianya oleh aktor dan aktris terkenal di Indonesia, ini sempat menjadi perbincangan hangat dari para reviewer dan para penontonnya. Pasalnya mereka dibuat kecewa karena plot story dari live action ini agak sedikit berbeda dari animasinya. Gue sangat menyayangkan banget sih. Avengers Endgame menjadi penutup sempurna 22 film Marvel Cinematic Universe sebelumnya yang termasuk ke dalam Infinity Saga. Film berdurasi 3 jam 1 menit ini dijamin bakal mengaduk-ngaduk perasaan kalian, mulai dari drama, pertarungan, hingga momen haru di penghujung film. Kita juga akan melihat perjuangan para Avengers sedang berusaha mengembalikan orang-orang yang lenyap akibat jentikan dari Thanos. Pokoknya kalian bakal terhibur dan dimanjakan oleh sajian aksi dari Robert Downey dan kawan-kawan. Kalian penasaran sama film baru yang satu ini kan? Gue juga sangat-sangat penasaran banget dan sayangnya gue belum nonton film ini karena bioskop di sini belum bisa menampilkan film epic ini. Memang ada beberapa yang udah ditayangkan tapi ada juga beberapa bioskop yang delay, gak menentu dan mungkin bakal tayang di tahun 2021 di keseluruhannya. Gue berharapnya gitu sih. Tenet bercerita pada satu kata yakni Tenet dan berjuang untuk kelangsungan hidup seluruh dunia. Protagonis dari film ini melakukan sebuah perjalanan melalui dunia senja spionase internasional pada sebuah misi yang akan mengungkapkan sesuatu yang melampaui waktu nyata. Bukan perjalanan waktu melainkan inversion atau pembalikan. Ini mungkin menjadi salah satu film action terbaik di tahun 2020 ini yang mungkin bakal menjadi salah satu karya terbaik juga dari sutradara jenius Christopher Nolan. Gue sendiri belum bisa mereview secara keseluruhannya, tapi gue bakal mengutip dan meringkas dari beberapa reviewer yang udah nonton film ini. Christopher Nolan memang punya khas style filmnya sendiri dengan membuat sebuah permainan waktu yang sangat bikin bingung penontonnya. Memang masih belum terlihat di karya-karya film Nolan sebelumnya seperti Interstellar, Inception maupun yang terbaru kemarin yaitu Dunkirk masih sukses dengan style dari filmnya itu. Tapi nampaknya kali ini Nolan keliru dengan menggunakan sebuah style seperti itu bakal berimbas dan membuat filmnya bakal terasa bosan dan tentu aja tambah membingungkan. Nolan di sini akan mengabaikan sebuah plot karakter fantasi dan realistis yang mungkin buat gua sendiri bakal sedikit bingung mau dibawa kemana filmnya ini.